Pembuatan kolam keramba ikan nila. Tahap awal persiapan dan survei lahan. Sebelum mulai pembangunan, lakukan survei lahan yang akan dijadikan lokasi budidaya ikan. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah: 1. Tentukan luas lahan yang sesuai dengan jumlah keramba yang dibangun. Pertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan. 2. Pastikan ketersediaan sumber air yang cukup dan berkualitas baik. Air yang digunakan harus bebas dari polutan. Jika sumber air alami kurang mencukupi, gunakan pompa untuk menyedot air dari sumber air terdekat. 3. Perhatikan jenis tanah di sekitar kolam. Tanah yang terlalu labil atau mudah longsor dapat mengganggu kestabilan keramba. 4. Lakukan pengamatan kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, kelembaban, dan keberadaan predator alami. Setelah survei selesai, selanjutnya adalah persiapkan lahan. Cara umum yang dilakukan adalah menyurutkan air menggunakan pompa sedot. Tujuannya untuk memudahkan pemasangan keramba dan membersihkan dasar kolam dari endapan lumpur, dan tahap berikutnya adalah pembuatan keramba. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keramba, seperti jaring, tali tambang, bambu, dan pelampung. Jaring sebaiknya menggunakan jenis yang kuat dan tahan lama, seperti jaring nilon. Yang kedua yaitu pemasangan bambu. Bambu digunakan sebagai rangka keramba. Pasang bambu-bambu secara kokoh dan membentuk kerangka yang kuat. Setelah rangka bambu selesai, pasang jaring pada rangka tersebut. Pastikan jaring terpasang dengan rapat dan tidak ada bagian yang sobek. Penambahan pelampung. Tambahkan pelampung pada bagian atas keramba agar keramba tetap mengapung di permukaan udara. Sebelum memasukkan benih ikan, lakukan pembersihan kolam secara menyeluruh. Bersihkan kolam dari berbagai jenis hama seperti eceng gondok, lumut, atau ikan pembohong yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan nila. Pengecekan ulang kolam keramba ikan yang baru terpasang merupakan langkah penting memastikan struktur keramba kokoh dan aman. Proses ini melibatkan pemeriksaan semua komponen keramba dari bahan baku hingga pemasangan. Bagian pertama pemeriksaan bahan baku. 1. Periksa setiap batang bambu secara visual. Pastikan tidak ada retakan, lubang, atau kerusakan lainnya. Ketuk-ketuk bambu untuk memastikan tidak ada yang keropos. 2. Periksa kekuatan dan keutuhan tali jaring. Pastikan tidak ada simpul yang longgar, tali putus, atau jaring robek. 3. Periksa kondisi rangkaian keramba terpasang kuat dan tidak mudah goyang. Bagian kedua pemeriksaan pemasangan. Pertama, periksa semua sambungan bambu. Pastikan diikat dengan kuat dan rapat menggunakan tali atau kawat. Kedua, periksa ikatan tali jaring pada bambu. Pastikan kuat dan tidak mudah terlepas. Yang terakhir, periksa pemasangan rangkaian. Pastikan terpasang tegak lurus kokoh. Pembersihan kolam tambak merupakan tahapan krusial sebelum penebaran benih ikan nila. Hama seperti serangga udara, parasit, dan predator kecil dapat mengancam kelangsungan hidup benih ikan yang baru ditebar. Untuk itu, kolam harus dibersihkan secara menyeluruh. Tahapan pembersihan meliputi pengeringan kolam, pencabutan semua tumbuhan air, dan pembersihan lumpur di dasar kolam. Setelah itu, kolam diisi air bersih dan diberi kapur untuk mensterilkan lingkungan. Proses ini bertujuan menciptakan kondisi kolam yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan benih ikan nila. Bayangkan kolam seperti rumah kita yang harus dibersihkan sebelum ditempati. Semua sudut dan celah kolam dibersihkan dari kotoran dan hama yang mungkin bersembunyi. Dengan kolam yang bersih dan sehat, benih ikan nila dapat tumbuh dengan optimal dan menjadi ikan dewasa yang berkualitas. Setelah kolam keramba siap, saatnya kita memberikan kehidupan baru. Hari ini, kita akan menebar benih ikan nila. Sebelumnya, mari kita siapkan kantong plastik berisi benih. Setelah itu, kita buka kantong plastik secara perlahan dan biarkan ikan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Waktu terbaik untuk menebar adalah pagi atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Dengan cara ini, benih ikan akan lebih mudah beradaptasi dan tumbuh sehat. Setelah benih ikan nila kita tebar di kolam, biarkan benih ikan puasa dahulu selama 1 hari, artinya tidak usah langsung dikasih pakan. Benih ikan yang baru dipindahkan ke kolam baru akan mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis. Puasa memberikan waktu bagi benih ikan untuk beradaptasi dengan kondisi suhu, kualitas udara, dan ketersediaan oksigen di kolam baru. Selama masa penyesuaian, sistem kekebalan tubuh benih ikan akan lebih aktif sehingga mereka lebih mampu melawan penyakit. Setelah melewati masa adaptasi di kolam baru, bibit ikan nila perlu asupan nutrisi yang cukup.
Untuk itu, kita akan berikan pakan pelet apung jenis 781. Pelet apung ini mudah ditemukan di toko pakan ikan dan harganya relatif terjangkau. Pelet ini dipilih karena ukurannya sesuai dengan mulut bibit ikan nila dan kandungan nutrisinya yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan optimal. Waktu pemberian pakan yang ideal adalah 2 kali sehari, yaitu pagi hari sekitar pukul 8 dan sore hari sekitar pukul 16, agar ikan dapat mencerna makanan dengan baik. Ingat, jangan memberikan pakan terlalu banyak karena sisa pakan yang tidak termakan dapat mencemari air kolam. Pemberian pakan teratur akan membuat ikan nila tumbuh sehat dan siap panen dalam waktu yang optimal. Selain pakan pabrikan, kita juga bisa memanfaatkan jenis pakan alami untuk sumber makanan bibit ikan nila. Pakan alami akan kita bahas di video berikutnya, jadi tonton terus channel ini ya.